Maksudnya Serie pemenangnya. Feeling gue menang. Waduh. Kalau gitu saya imbang. Gue catat dulu ya. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan sedikit pahit tapi apa, Bung? Nggak bikin kesemutan. Selamat tahun baru 2021. Teman-teman Tifosi. Kali ini kita serinya udah mulai lagi nih minggu ini. Besok malam ini ya. Besok malam. Besok malam. Oh iya, sorry, Iya. besok malam. Ya nggak tahu sih ini tayang kapan nih. Pokoknya tanggal 3 aja. Pertandingan pertama ada Inter lawan Crotone. Wis. Ini peluang besar Inter untuk menjaga trennya ya. Tujuh menang beruntun ya Inter ya. Gokil ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bung Romji akan megang Inter? Susah ini kalau ngeliat mainnya Inter ya. Kelihatannya sih Scudetto ya Mas. Ya paling ini sih, gue paling setuju sama komentarnya si Marchisio, legendnya Juve. Itu ngomentarin 3 tim sekaligus. Milan dibilangnya itu ngingetin zamannya dia sama Conte musim pertama. Itu bukan tim paling kuat secara materi, tapi semangatnya paling ada sama paling kompak. Terus kalau Inter itu yang paling terstruktur katanya timnya. Sementara Juve tetap nggak bisa diremehin gitu. Ya tapi kesimpulannya sih gue bilang Inter yang paling kalau dari sisi materi ya. Sama dari sisi kesiapan lah gitu. Udah paling ini. Kalau buat lawan Crotone ini sih menang Inter kayaknya. Nah, itu. Jadi teman-teman Tifosi tahu. Tapi tren Inter gimana sih kalau biasanya kan Inter tuh lagi pergantian tahun lagi turun biasanya. Iya, siklus Biasanya. Januari Februari ya. Tapi ini kan Ini beda ya. Nggak jauh. Iya. Cuma libur seminggu doang lah. Libur seminggu dan nggak lama gitu loh. Biasanya kan rada lama memang kan. Ini kan cepet gitu loh. Menurut gua nggak bakal ada pengaruh signifikan. Hampir semua tim menurut gua nggak begitu beda jauh. Jadi kayaknya transfer juga kan belum ada nih, belum mulai lah ibaratnya. Di Itali juga udah mulai, cuman belum ada yang heboh-heboh. Jadi kayak menurut gua secara keseimbangan skuad masih sama. Jadi menurut gue nih Inter menang dengan nyaman. Waduh. Menang nyaman. Menang nyaman. Apakah sebagai Crotone Indonesia gue hari ini harus mengakui. Apakah tahun 2021 prediksi Romji berubah? Tetap kembalikan. Kita lihat aja besok Inter Crotone. Lanjut. Oke, lanjut ada Atalanta lawan Sassuolo. Nah, ini nih ya ini tim yang big match ya. juga nih. Sebenarnya satu-satunya big match kayaknya ya pekan ini ya. Iya, mungkin. Ya, benar sih kalau lihat dari schedule ya, ini doang Atalanta Sassuolo. Gimana Mas Adit Atalanta Sassuolo? Nah, ini Atalanta Sassuolo juga menariknya 2 tim yang emang paling sering diomongin sebagai tim yang mainnya paling atraktif ya, mainnya paling bagus walaupun tanpa pemain bintang ya. Tapi kan Atalanta ya itu masalah internalnya belum beres, soal Papu Gomez, terus hasil juga masih belum konsisten walaupun di akhir-akhir kemarin 2020 akhir udah mulai ada peningkatan lah gitu. Udah gitu mainnya di kandang ya. Gue sih sedikit mengunggulkan Atalanta sih kayaknya kalau di match ini. Bagaimana Bung? Sassuolo Indonesia Sassuolo. Wah. Enggak, Sassuolo juga udah mulai naik lagi walaupun kemarin sempat drop. Ya. Dikalahin sama Inter, dikalahin sama Milan. Terus Terakhir dia menang. Kemarin menang ya. Dan dari meja injury anjir. Dari ruang UKS. udah nggak ada yang ini lagi. Kalau di Atalanta cuman ada nama Pasalic, tapi katanya early Januari udah bisa main, cuman nggak tahu nanti main kapan? atau enggak. Iya. Di Sassuolo cuman ada Romanya yang memang udah lama juga cedera. Menurut gua nggak berpengaruh banyak terhadap permainannya Sassuolo. Jadi menurut gua Sassuolo bisa ngambil poin lagi. Maksudnya Serie pemenangnya. Feeling gua menang. Waduh. Kalau gitu saya imbang. Gue catat dulu ya. Tadi Inter menang. Sassuolo menang tadi lo bilang. Oke, next ya. Locatelli udah main ya berarti ya? Main Udah. Terus ada Cagliari Napoli. wah ini Kandang Cagliari ya. Raja Nainggolan kembali. Debut ya Raja Nainggolan. Fernandes. Cagliari lumayan menanjak sih sebenarnya. Betul. Kemarin. Gue mau menyoroti ini nih, kembalinya Nainggolan ke Cagliari. Katanya ada bakal dimasukin nantinya klausul Inter tuh ngincer Nandes sama Kranyo. Iya, itu gue juga dengar itu. Iya kan Mas ya?
Makanya si Cagliari itu tanpa fee loan-nya tuh ke Iya, dry dry loan dan nggak ada fee-nya juga. Tapi ada klausul itu ya. Cuman katanya Cagliari bayar semua gajinya Nainggolan sama apa? Nanti kalau Inter mau beli si Cranio ataupun Nandes katanya di akhir musim dapat diskon lah gitu. Ya, tapi di ruang UKS-nya masih banyak nih. Iya, di Napoli lini depannya masih banyak Simhen katanya COVID positif ya. Positif COVID ya. Terus Mertens sama Diego Dem juga cedera. Katanya. Kalau di Cagliari Banyak. Godin. Tripadelli, Godin. Ada Marco Rock juga. Omar Korok lama tuh. Farago, Klavan, Aresti, dan Lufombo sih kenal. Nggak tahu gak Lufombo. Klavan legend ini Liverpool. Liverpool. Rakyat Klavan. Tapi ya Cagliari juga nggak sebaik musim lalu kayaknya Mas ya. Iya, nggak konsisten sih walaupun belakangan ini udah mulai lumayan. Sementara Napoli jelang akhir tahun kayaknya Malah turun. iya agak turun performanya nih. Ya mungkin karena faktor padat jadwal sama itu pemain Cedera. intinya kan yang cedera. Draw lah. Draw. Gue juga ngerasa draw sih. Saya menang Napoli. Waduh. Oh. Nggak kali sih. Hah? Tungguin. Cagliari bisa menang kalau misalnya Anda jagoin Napoli. Nah, gue draw aja. Next. Next Fiorentina Bologna. Ya, Ini Fiorentina akhirnya ya setelah lama. Iya, menangnya lawan Juve lagi. 3-0. Aduh. Di Dusan Vlahovic udah menemukan ininya nih. Ya dia Golin terus ya. dia pengen ngebuktiin ya Fiorentina bisa ngandelin dia di depan gitu. Katanya malah Fiorentina itu mau ngincar beberapa striker tapi udah belakangan udah ini lagi sih udah redup lagi rumornya. Kayaknya karena Vlahovic juga lumayan ya. Iya. Sementara Piontek termasuk inceran lagi. Tapi Piontek katanya mau balik ke Serie A kalau nggak Fiorentina Genoa ya. Balik lagi ke Genoa. Kayaknya. Terus dia cuman kayaknya kemungkinan besar main full tim karena yang ini Tapi Biraginya cedera kan kemarin bukan cedera, kartu merah. Waktu iya, suspend. Iya. Bolonya justru yang banyak. Ada Santander, Hiki, Rafaglia, Mbaye, sama Skorupski. Wah, kiper utamanya ya. Tapi ini katanya early Januari udah bisa main, cuman nggak tahu nanti main atau enggak. Kita belum dapat line up official. Bolonya kemarin Seri ya? comeback lawan Atalanta. Seri tapi dua sama. Napoli juga dia bisa nahan Napoli kalau nggak salah Bolonya itu. Iya. Sempat Nah, ini Fiorentina untuk menjaga kans ya Prandelli jaga ya. momentum lah. Fiorentina menang. Gua seri. Seri ya udah saya Bolonya. Oke, next ada Genoa Lazio. Nah, ini nih. Hmm, Lazio harus ambil nih lagi-lagi Harus ambil ini. nih. iya wajib. Cuma Bolonya apa sih Genoa sejak ganti pelatih kayaknya lumayan ya. Biasalah tim-tim baru ganti Tren pelatih kan. Mas. Iya, Genoa tren selalu kalau misalnya ganti pelatih. Ya, kecuali Milan di Giampolo ya. Tapi cederanya sama-sama lumayan banyak dari kedua tim nih. Dari Genoa ada Zapata, Biraski, ada Marchetti, Casata, Pellegrini, Tapi- dan Sturaro. Ini berhubungan sama dua tim nih. Si Genoa ngambil Dennis Favro dari Lazio. Backnya Oh Lazio. iya. Kalau di Lazio ada Proto, Lulik masih Lulik Lulik tapi panjang. a few days katanya, jadi kemungkinan mungkin masih bisa main ternyata. Pares ya. Pares, Lucas Leiva sama Korea. Nah, ini Nah, itu Ya, Korea, Korea. tuh pas lawan Milan tuh. Pas lawan Milan ditarik di babak pertama. Kira-kira gimana nih? Bung Romzi. Lazio Menang. bisa lah ngambil. Ya, gue juga Lazio sih. Mas Wisnu sepertinya ini nih, agak tegang ya. Apa tuh? Kemarin sempat ini ya dia nanya ya. Dia bakal nanya lagi nih. Mau pegang apa nih? Enggak, Lazio menang. Percaya sama gue. Wih. Serius. Kenapa nih kalau dari sisi teknis ada pertimbangan? Ada dong. Ya, Lazio gue lihat nggak balance kalau nggak ada Immobile aja. Oke. Atau masih ada SMS, masih ada Immobile, masih bisa nguasain Alberto pertandingan. dong. Sama Alberto. Ya, tengahnya masih menang lah. Gue tuh banyak ngelihat tim itu apa ya, bagus atau enggak kalau menang di tengah sih. Kalau menang di tengah itu kemungkinan besar lah, kemungkinan tuh bisa menang. Kecuali kalau udah ngomongin faktor luck ya. Kalau ngomongin dari sisi teknis, kalau tengahnya udah menang, udah kemungkinan besar di atas 50% bisa menang itu tim. Tapi ngomong-ngomong kemarin Milan tengahnya kalah sama Lazio. Faktor luck. Iya. Boleh menit 90 dan set piece. Gol Milan semua set piece loh. Dan Lazio juga udah narik keluar si Immobile. Dan sama Bobby Sappi, SMS. Iya, Milan nggak ada gol open play kan pas lawan itu. Faktor luck semua set piece itu. Asik nggak? Mas Adit Genoa Lazio.
Lazio gue tetap. Lazio. Ke dia Genoa. Iya, Itu nggak aja apa-apa gampang. sih, Genoa. Next, Terus Parma Torino. Grande Partita. Grande Grande Partita 25 Partita juta ini nih. langsung live ya nonton. Ini yang gue bingung, Torino bisa-bisanya masih pertahanin Giampaolo. Nggak ngerti lagi gue, udah nggak ada duit kayaknya kalau buat mecat. Mungkin. Kompensasi lagi, terus nyari pelatih baru Kayaknya lagi. Cairo juga finansial lagi kurang stabil ya Mas ya. Tim gede aja goyang apalagi tim Sebenarnya kecil Torino gitu. malah dia emang salah satu tim yang gajinya itu lumayan gede pengeluarannya. Jadi setelah tim-tim papan atas ya kayak Juve, Inter, Roma, Napoli, Milan tuh kan yang gajinya gede-gede. So, abis itu Torino sebenarnya di bawah itu. Torino, Fiorentina tuh mirip-mirip lah. Cuma emang khusus Torino lebih ekstrim dari Fiorentina sih, kayak antara belum nemu skema, tapi kalau dibilang belum nemu skema udah 6 bulan juga gitu ya. Lamaan emang. Terus nggak ngerti. kalau dibilang pemain-pemain yang nggak form, nggak juga. Kan kayak justru Belotti, kayak siapa Meite, Singo, Sasa Lukic itu mainnya bagus gitu. Jadi emang agak susah sih ngerti masalah Torino di mana. Kayaknya di mental sih kalau gue lihat udah di mental. Emang gaya mainnya juga nggak greget aja sih kalau gue lihat. Ini menurut gue ini draw sih. Udah Soalnya sering di Parma juga banyak. Gervino tuh cedera, Pesela. ya Parma Grassi. juga sama nggak konsistennya sebenarnya. Ya. Parmanya itu cedera ada Gervino, Pesela, Grassi, Caviglia, Scozzarella, Mihalia banyak, Laurini sama ya udah itu. Kalau di Torino jagoan lu nih cedera Bonazzoli men. Federico Benazzoli ya. Sama Ansaldi. Kemungkinan ya tapi ini nggak tahu nih tulisannya early Januari jadi nggak tahu mungkin bisa main nanti malam. Jadi Anda Draw. Mas Adit? Ya ini karena main di kandang Parma ya. Gue sih agak ingin Parma sih. Berapa? Torino gue. Dengan berat hati tapi seperti biasa ya. Ya. Next ada Roma Sampdoria. Wah ini ini nih sih. Ranieri bertemu mantan klub. Ini Roma beberapa pertandingan terakhir lini belakangnya lagi agak kusut ya. Roma nih naik turun juga nih. Iya. Dan Napoli juga. Kalau lini depan masih bisa cetak di atas 2 gol lah. Miki kawan. Lini belakangnya nih. Menang mana Bung kira-kira Roma Sampdoria? Seri nih. Bung Aldo, ada tahu prediksi Roma? Seri nih. Karena ya Sampdoria tuh selalu nyusahin kalau lawan tim gede udah gitu aja. Walaupun memang nanti bisa jadi dia kalah juga gitu, tapi ya lihat aja Sampdoria seri gue yakin. Seri Mas Adit. Ya Roma lah. Mainnya di kandang Roma. Kandang Roma. Ya tapi ya itu karena faktor tadi pemain-pemain depan Roma tuh lagi on fire. Asal mereka bisa nyetak di atas 2 gol gitu dalam satu game bisa lah. Bisa lah ngeredam Sampdoria. Kalau gue bilang. Ya udah gue Sampdoria. Iya, siap. Next, terus ada Spezia Hellas Verona. Waduh Ini juga big match nih Grande kayaknya. Partita juga ini. open play. Open play nih Open main. play. Bakalan seru nih, sama-sama nyerang. Seru. Verona dengan 3-5-2-nya Spezia 4 ya. Spezia itu pakai 4 ya. 4. Rata-rata biasanya deh. Kayaknya 4-3-3 deh. 4-3-3. Cuman ya gitu. Wah, ini cederanya banyak dua-duanya nih. Iya emang. Spezia ada Galabinov, Verde, Capdarossi, Mattiello, Acampora, Zot masih cedera, Ramos, Ricci, Terzi suspend. Di Verona ada Favili, Benassi, Lovato, Kalinic, terus Dawidovic, Vieira, sama Di Carmine cedera lumayan. Ini lini depannya bakal Verona masuk nggak Ilic ada. lagi nih. Bisa false 9 lagi nih. Bisa first nine lagi. Iya, tapi masih ada si Zaccagni sama si Faraoni, Lazovic, Faraoni ya ini sih. Mainnya di mana di Spezia ya? Spezia. Gue kalau gue Verona menang. Waduh, gue imbang deh. Nah dia udah harus Spezia, dia Spezia Indonesia soalnya. Spezia Indo. Kita harus Zola gimana? menjaga kans untuk bertahan di Serie A. Yoi, yang penting main menarik aja ya. Main menarik. Gak apa-apa, kalah terus juga. Iya. Yang penting masih di atas Crotone sama Torino. Next. Ada Benevento Milan. Wah ini. Wah ini juga bahaya nih. Tanpa Benacer, Gabia, Castillejo, Ibra, dan Hernandez ke suspend. Benevento, Lagi Milan gak full tim lagi nih. Benevento trennya lagi bagus dia. Iya. Iya, Milan jarang banget full tim memang sih. Jarang banget. Jarang banget. Tapi si Filippo Inzaghi bilang apa? Ya dia untuk pertandingan ini rival cukup 90 menit katanya. Iya, hatinya nggak bisa dibohongin gitu. Iya dia. Iyalah. Milan juga dia. Ya kan? Apakah dia bakal ngasih? Tapi seperti tidak dengan mudah ya. Enggak sih.
Nah, Dimas Adit lu deh. Iya, Nih, siap. Romji itu belakangan. Benevento itu dia juga punya tim yang pemain-pemainnya tuh semua bisa ngegolin siapa aja gitu. Dari backnya bisa, kayak terus pemain kayak Gaetano Letizia juga Nah, bisa. itu Letizia menarik. Terus kayak siapa lagi, Scott Zarella lah. Terus Schiattarella, bukan Scott Zarella, Schiattarella. Terus Lapadula lah. Itu sebenarnya bahaya sih buat Milan. Cuman karena si Simon Kjaer udah balik dan kemungkinan main, gue sih lumayan yakin lah sama lini belakangnya Milan. Tapi emang tusukannya kalau nggak ada Theo, ya ini kalau misalnya Milan lagi buntu, nggak ada Theo pasti berat juga. Dan apalagi nggak ada Ibra. Benasir. Ini gue rasa Benasir juga. Gue rasa akan tergantung sama Leao nih. Kalau Leao main bagus, Milan bakal nyaman sih. Tapi kalau Leao main yang angin-anginan kayak biasa gitu, itu emang agak-agak susah. Tapi gue sih sedikit inilah, Milan bisa menang, tapi gue rasa nggak dibilang menang nyaman banget juga enggak kali. Tapi ya inilah, Menang Milan. masih bisa lah. Milan menang. Alasannya? Ya itu, Kjaer udah main lagi satu. Ya. Yang kedua, kemarin tanpa segitu banyaknya pemain aja bisa ngambil lah Milan lawan Lazio lagi. Ya lawan Benevento bisa lah. Benevento juga kan tren bagusnya juga nggak yang bagus-bagus amat sebenarnya. Secara posisi Lazio juga masih di atas Benevento kan. Ya, Milan bisa menang lawan Lazio. Ya lawan Benevento bisa. Yakin gue menang. Enggak, lu ngomong yakin. Gue sekarang prediksi Milan jadi ngeri gue. Iya, pasti banyak ditanya-tanya nih ntar. Terus ini derby Bianconeri ya. Yoi. Juve Udinese. Dua tim hitam putih tertua. Mainnya di mana? Udinese. Oh, di Juve. Ini Juventus ya harus langsung tancap gas sih menurut gue ya. Enggak dia udah kebanyakan kehilangan poin. Kehilangan poin banyak. Dan dia masih punya satu tabungan laga kan lawan. Lawannya Napoli tapi Ini berat. Juventus ini Januari lumayan berat ya. Iya, 3 dia. Ini terus tanggal 7 ketemu Milan, tanggal 13 kalau nggak salah ya, ketemu Napolinya tuh 13. Terus habis itu bakal ketemu Inter. Iya. Inter. Ya, sama Februarinya UCL ya. Iya, benar. Ya perlu harus pintar ngatur-ngatur aja nih si Pirlo. Belanja lagi nih buat ke dalam. Kalau perlu belanja ya. Dan Udinese ya masih nggak konsisten ya Mas. Nggak konsisten ya. Satu. Tapi kalau lawan tim gede emang suka nyusahin emang tim kayak Udinese ini. Karena dia rapet sih. Mainnya rapat, serangan balik, set piece, udah gitu ada faktor si De Paul juga kan. Ini pemain pinter banget nih buat ngebongkar atau buat pokoknya ngasih 1-2 peluang ke dia gawat sih De Paul itu. Apa di Serie A tuh ball progressionnya tertinggi. Secara statistik ya. Statistik ya dari Serie A ini kata ball progression per 90 menit itu dia tinggi 299,3. Iya, artinya kan berarti ball progression itu peran dia untuk ngasih bola ke kotak penalti lawan lah, ngalirin bola sama ngumpan ke kotak penalti lawan itu gede ininya secara angkanya. Artinya ini pemain emang sangat-sangat bahaya gitu. Itu shot creating actionnya juga paling tinggi. 5,23. Tapi bisa bilang nyawanya kalau dia dimatiin, sebenarnya tugasnya Pirlo tuh ya tinggal nyuruh pemainnya matiin si De Paul aja sih kalau gue bilang. Ini Bentancur kartu kuning kayaknya. Menang Juve ini. Wah. Tapi Juve nggak ada siapa? Cuadrado. Ada Cuadrado. Ya udah. Ada asisnya nih. Bagus nggak main ya. Menang Juve deh Mas. Menang Juve. Ya gue juga ya masih menang Juve sih. Kalau kalah sih tambah gila aja pressure-nya buat Pirlo sih sebenarnya. Ini wajib menang sih. Gue seri gue. Ya cuman Juve cuma minus Cuadrado, masih bisa ketambel. Seri karena kalau misalnya ngelihat lawan Fiorentina kemarin ya, gelandangnya Fiorentina cukup unggul menurut gue. Nah si Udinese ini gelandangnya lumayan, Pereira, Tolgay Arslan, De sama De Paul. Tolgay, ada Mandragora juga ya. Mandragora main kayak? Nggak tahu deh, kayaknya udah jarang main sih Mandragora. Apa cedera ya? Cedera. Kalau di ininya sih ada gak dia? Mandragora. Enggak sih, udah nggak ada di UKS, sudah nggak ada. Mungkin main tuh. Delevu yang cedera. Iya, Delevu cedera. Banyak sih, Okaka, Bekau suspend, sorry. Prodi, Owejan, sama Newting, susah banget namanya. Sama Jaja lo. Ya, Singaru semua. Singaru dan si kenal. Lagi Newting siapa itu? Jadi yang harus diwaspadai Pirlo balik lagi Romji bilang Juve menang. Iya. Iya. Nggak menang lah.
Ya menurut gue sih emang buat dongkrak mental harus menang. Harus menang. Udah ya? Udah. Oke, itu aja Giornata 15. Mungkin kalau misal kita sempat bikin review Giornata 15-nya besok ya, langsung ya. Sama preview Giornata 16. Itu karena banyak grande partita tuh. Grande partita itu. Iya. Oke deh, cukup sampai di sini aja episode kali ini. Selamat tahun baru teman-teman semua. Happy New Year. Ciao.